Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, sahabat YouTube yang berbahagia, khususnya bagi adik-adik, teman-teman yang akan mengikuti seleksi UMPTKIN 2021. Kali ini saya akan sharing terkait dengan pembahasan soal untuk UMPTKIN 2019. Yaitu dengan mata ujian tes kemampuan bidang IPS ya. Jadi diharapkan dengan kita melihat mereview untuk soal-soal UMPTKIN 2019 ini bisa menjadi gambaran ketika untuk soal-soal atau kisi-kisi materi ujian yang akan keluar di UMPTKIN 2021. Baik, terkait dengan mata ujian IPS ini, kita dikasih waktu 45 menit dengan jumlah soal itu 20 soal ya. Jadi kurang lebih kita dalam mengerjakan satu soal itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 menit ya. Syukur kurang dari 2 menit. Oke, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 1. Ini berupa teks bacaan ya, teman-teman. Seperti halnya telah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya, ketika kita menemui soal yang berupa teks bacaan, kita bisa langsung menuju ke pertanyaan dari soal itu ya, agar kita bisa nantinya mencari jawabannya di teks bacaan. Jadi ketika kita membaca teks bacaan, kita sudah tahu apa yang kita cari, poin-poin apa yang harus kita cari, sehingga ini memudahkan kita dalam mereview atau merangkum dari isi bacaan itu sesuai dengan kebutuhan yang dicari. Ini akan lebih efektif dibanding ketika kita membaca teksnya dulu baru kita membaca pertanyaan atau soalnya. Baik, di sini yang menjadi pertanyaan dari teks bacaan adalah keberhasilan polisi menangkap pelaku pasca viral video menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana. Ternyata dengan cukup membaca inti pertanyaan, kita tidak perlu membaca isi teks bacaannya karena sudah dijelaskan di pertanyaan bahwa adanya penangkapan pelaku diakibatkan karena viralnya sebuah video ya. Jadi kita bisa langsung menjawab pertanyaan tanpa perlu membaca teks bacaan. Tapi kali ini mungkin kita baca dulu nggak apa-apa ya, untuk sebagai gambaran kita semua. Ini bisa dibaca. Kepolisian Resort Mimika Papua berhasil meringkus pelaku kekerasan terhadap seorang anak di Timika yang videonya sempat viral di media sosial. Pejabat sementara Kapolres Mimika membenarkan video yang beredar luas di media sosial itu terjadi di Timika. Polisi telah mengamankan 5 orang yang diamankan di rumah mereka masing-masing. Menurut polisi, pasca viralnya video tersebut, pihaknya kemudian bergerak cepat untuk mencari keberadaan korban, termasuk pelaku yang ada dalam video tersebut. Keberhasilan polisi menangkap pelaku pasca viral video menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana A. Kontrol sosial, B. Artikulasi sosial, C. Interaksi sosial, D. Pembelajaran sosial. Ini jawaban yang tepat adalah
interaksi sosial, yaitu C. Ini terkait dengan materi interaksi sosial ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Supaya bangsa ini bisa terbebas dari segala kejahatan, dan supaya orang tersebut mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menginginkan bangsa ini untuk berubah menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, supaya kebaikan yang ada di bangsa ini bisa selalu berkembang. Selanjutnya nomor 2. Peristiwa terorisme yang terjadi di berbagai negara seperti Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Prancis. Peristiwa ini didalangi oleh kelompok penganut paham radikal seperti Al-Qaeda dan ISIS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka mengajarkan ideologi kemarahan, kebencian, dan dendam kepada pihak lain melalui indoktrinasi. Menyebar pemahaman radikal ke berbagai pelosok dunia merupakan contoh globalisasi politik, budaya, ideologi, sosial. Jawabannya adalah C, ideologi ya. Ini terkait dengan materi globalisasi, di mana menyebar pemahaman radikal ke berbagai pelosok dunia merupakan contoh globalisasi di bidang ideologi. Jadi era globalisasi ini ada di bidang politik, budaya, sosial, dan ideologi. Selanjutnya, nomor 3. Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-116 dan 189 negara. Mohon maaf, urutan ke-116 dari 189 negara. Salah satu penyebab rendahnya peringkat itu karena besarnya jumlah penduduk yang kurang terkendali. Apabila kita gagal menangani permasalahan kependudukan sehingga Indonesia menghadapi ancaman kependudukan, dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang tepat dilakukan pemerintah sebagai mana bacaan di atas adalah A. Transmigrasi, B. Pengendalian penduduk, C. Keluarga berencana, D. Undang-undang perkawinan. Jawaban yang tepat adalah B ya, pengendalian penduduk. Ini terkait dengan materi demografi penduduk, di mana Indeks Pembangunan Manusia IPM atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Nah, IPM ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Salah satu hal untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pengendalian penduduk. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian penduduk ini adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak. Usaha untuk mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Ini salah satunya mungkin keluarga berencana ya. Dan
transmigrasi juga. Jadi jawaban yang tepat adalah pengendalian penduduk. Selanjutnya nomor 4. Seseorang mahasiswa yang tinggal di kota kecil mendapat tugas belajar di Australia. Ketika sampai di Australia, ia terkejut karena harus mengonsumsi makanan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ia juga harus bergaul dengan masyarakat yang sangat liberal, terutama dalam pergaulan antar laki-laki dan perempuan. Keterkejutan terhadap budaya baru ini dalam sosiologi disebut sebagai A. Cultural shock, B. Culture lag, C. Social disorganization, D. Culture clash. Jawaban yang tepat adalah A ya, culture shock. Jadi ini terkait dengan materi interaksi sosial. Ya, yang dimaksud dengan culture shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Selanjutnya nomor 5. Saat ini banyak industri menggunakan robot dalam proses produksi, mulai dari memilih dan meletakkan hingga pada proses perakitan dan pengelasan. Di satu sisi, penggunaan robot dalam industri sangat membantu, tetapi pada sisi yang lain ia juga merugikan. Kerugian penggunaan robot dalam industri adalah A. Robot bergantung pada manusia, B. Robot tidak mampu berkomunikasi, C. Outputnya tidak berkualitas, D. Menambah pengangguran. Jawabannya yaitu adalah D ya, menambah pengangguran. Ini perkembangan teknologi robot mampu menunjang kemajuan ekonomi dan industri, namun juga memiliki sisi negatif ya. Yang pertama, manusia menjadi pemalas dan sempitnya lapangan kerja. Hal ini memicu adanya pengangguran. Ini terkait dengan materi globalisasi ya. Jadi adik-adik teman-teman bisa mempelajarinya lebih mendalam terkait dengan materi globalisasi. Selanjutnya nomor 6. Menjelang proklamasi kemerdekaan, golongan muda memiliki pandangan yang berbeda dengan golongan tua menyangkut cara kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan berikut ini yang merupakan pandangan golongan muda adalah A. Kemerdekaan adalah urusan bangsa Indonesia sendiri, oleh karena itu harus diperjuangkan sendiri oleh segenap bangsa Indonesia. B. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. C. Kemerdekaan meliputi kedaulatan dalam bidang politik, kedaulatan dalam bidang ekonomi, dan kedaulatan dalam bidang kebudayaan. D. Kemerdekaan perlu diperjuangkan secara seksama melalui sidang yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi golongan muda sangat menginginkan momentum kekalahan Jepang atas sekutu sebagai momen emas dalam mendapatkan kemerdekaan. Golongan muda ini ingin proklamasi golongan muda ini ingin proklamasi secepat mungkin, kalau bisa tidak lebih dari 16 Agustus 1945. Golongan muda tidak ingin proklamasi terkesan sebagai hadiah dari Jepang, tapi dari perjuangan meraih kemerdekaan.
Golongan muda tidak ingin adanya campur tangan asing termasuk Jepang dalam proklamasi dan oleh karenanya menganggap organisasi seperti PPKI ataupun PPUPKI sebagai bentuk campur tangan Jepang. Jadi jawaban yang tepat adalah A, bahwa kemerdekaan adalah urusan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu harus diperjuangkan sendiri oleh segenap bangsa Indonesia. Ini terkait dengan materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 7. Pada tahun 1511 bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque berhasil merebut Malaka dari kekuasaan Sultan Mahmud Shah. Saat itu Malaka merupakan wilayah yang strategis karena A. Selain berkembang menjadi pusat dakwah Islamiyah, Kesultanan Malaka juga berhasil mengembangkan Malaka sebagai pusat dagang terpenting di kawasan Asia Tenggara. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi kita tidak perlu membaca yang lain. Ini terkait dengan materi imperialisme. Ini dimana pada tahun 1511 bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque berhasil merebut Malaka dari kekuasaan Sultan Mahmud Shah. Nah, saat itu Malaka merupakan wilayah yang strategis karena selain berkembang menjadi pusat dakwah Islamiyah, Kesultanan Malaka juga berhasil mengembangkan Malaka sebagai pusat dagang terpenting di kawasan Asia Tenggara. Ini Selat Malaka merupakan wilayah yang dilalui jalur sutra laut dari Cina maupun ke Cina. Ini karena Malaka merupakan jalur sutra. Selanjutnya nomor 8. Imperialisme modern berusaha menjadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan pemasaran produk-produk mereka. Berikut ini yang merupakan sikap terbaik guna mengantisipasi imperialisme modern adalah. Baik, jawaban yang tepat adalah A ya, berusaha meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri sembari menanamkan sikap untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi yang di materi imperialisme Belanda ya, imperialisme adalah tahapan tertentu dalam perkembangan kapitalisme, yakni kapitalisme yang telah membusuk di mana persaingan bebas telah digantikan dengan monopoli. Persaingan bebas yang merupakan karakter utama kapitalisme terus mendorong konsentrasi kapital dan produksi, menciptakan industri-industri besar yang terus melumat industri-industri kecil. Proses konsentrasi kapital dan produksi ini akhirnya mendorong perubahan kuantitas menjadi perubahan kualitas, yakni terciptanya monopoli-monopoli, kartel, konglomerasi yang bersatu dengan kapital bank-bank. Pertama, kita mulai dari fakta bahwa imperialisme adalah tahapan tertinggi kapitalisme, dan oleh karenanya perjuangan melawan imperialisme yang sesungguhnya akan bersandar pada kepemimpinan kelas buruh dalam menumbuhkan kelas burjuasi dalam dan sistem kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang merupakan dasar dari kapitalisme. Selanjutnya nomor 9. Saat ditangkap pada tanggal 12 November 1828, Kiai Mojo meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan beliau bersedia mengikuti apapun keputusan Belanda
atas dirinya. Sikap Kiai Mojo menunjukkan karakter. Jawaban yang tepat adalah A, ya, mempertanggungjawabkan resiko perjuangan di pundaknya sendiri tanpa mengorbankan anak buah yang selama ini mendukung perjuangan beliau. Nah, jawaban yang lain, pilihan jawaban yang lain ini enggak tepat ya. Oke. Selanjutnya nomor 10. Pada tahun 1830, Van den Bosch menyampaikan ide tentang sistem tanam paksa yang pelaksanaannya sangat merugikan rakyat Indonesia. Antara lain beberapa hal sebagai berikut. Kecuali, ini kecuali ya. Jadi bukan yang merugikan. A. Sistem tanam paksa membebaskan rakyat dalam menanam jenis tanaman, namun pelaksanaannya dikontrol oleh pemerintah. Ini ya, pilihannya A karena ini tidak merugikan. Pilihan yang lain itu merugikan semua. Selanjutnya nomor 11. Dalam bidang ekonomi, kemajuan iptek memberikan banyak kemudahan dan kecepatan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan bisnis. Sehingga manfaat tersebut berdampak pada inovasi di bidang ekonomi berikut. Kecuali. Jadi yang bukan inovasi ya, karena kecuali. Jawaban yang tepat adalah D. Memudahkan komunikasi antar masyarakat ya. Ini bukan inovasi tapi ini manfaat. Kalau yang A, B, C itu adalah inovasi. Produktivitas dunia industri meningkat, mempermudah kegiatan promosi, munculnya layanan baru dalam perekonomian dan bisnis. Selanjutnya nomor 12. Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi ekonomi diantaranya 1. Spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. 2. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat untuk mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. 3. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri. 4. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Pernyataan di atas yang merupakan dampak positif dari globalisasi ekonomi adalah, jawabannya adalah C ya. Jadi 2, 3, dan 4. Jadi sosialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Ini bukan termasuk dampak positif dari globalisasi ekonomi. Ini masih terkait dengan materi globalisasi. Selanjutnya nomor 13. Tabel berikut menunjukkan data angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Ini datanya bisa dilihat.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan data tabel di atas adalah ini terkait dengan materi demografi penduduk ya, dan juga terkait kemampuan untuk membaca tabel. Jawaban yang tepat adalah C ya, tingkat pengangguran semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Ini jadi materi demografi penduduk dan materi kemampuan dalam membaca tabel. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan tabel berikut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM negara ASEAN 2015. Ini dari negara Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia. Berdasarkan data tersebut, posisi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya adalah jawaban yang tepat adalah jadi untuk nomor 14 jawaban yang tepat adalah D ya. Harapan hidup penduduk Indonesia lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Kenapa harapan hidup? Karena yang dimaksud dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh Indonesia. Selanjutnya nomor 15. Keberadaan sumber daya pangan yang dimiliki Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan keberlangsungan hidup manusia melalui kondisi ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu komponen yang diperlukan dan harus terpenuhi adalah pilihan yang tepat adalah A ya, stabilitas ketersediaan pangan. Ini terkait dengan materi ketahanan pangan. Selanjutnya nomor 16. Perkembangan SIG, Sistem Informasi Geografis, saat ini tidak hanya berbasis offline, melainkan sudah ke arah SIG yang berbasis online dengan mengkombinasi antara SIG dengan teknologi web dan dapat disematkan pada perangkat gadget. Salah satu keunggulan teknologi website SIG adalah jawaban yang tepat adalah C, dapat membagikan data spasial dengan mudah. Ini terkait dengan materi SIG dan teknologi. 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak daerah di Indonesia yang dijadikan sebagai area pertanian dan perkebunan. 2. Adanya gempa bumi dan tsunami yang melanda sebagian selatan Pulau Jawa dan Banten. 3. Letak Indonesia secara otomatis mempengaruhi iklim, lalu lintas pelayaran, dan perdagangan yang ramai dan menjadi lalu lintas perdagangan dunia. 4. Wilayah Indonesia memiliki 3 zona waktu. 5. Terjadinya pelapukan kimia pada batuan.
Pengaruh letak Indonesia secara astronomis yang tepat ditujukan pada nomor jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi 1, 4, dan 5. 1. Terkait dengan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak daerah di Indonesia yang dijadikan sebagai area pertanian dan perkebunan. Kemudian yang keempat, wilayah Indonesia memiliki 3 zona waktu. Ini waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian 5. Terjadinya pelapukan kimia pada batuan. Selain itu ya, untuk memperdalam materi, yaitu terkait materi posisi strategis Indonesia, ini pengaruh letak Indonesia secara astronomis antara lain, Indonesia hanya mempunyai 2 iklim. Indonesia sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki tanah yang subur. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia sebagai daerah pariwisata menambah devisa negara. Salah jawaban. Selanjutnya nomor 18. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk perlu dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan di bidang kependudukan di waktu yang akan datang, seperti penyediaan sekolah, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Berdasarkan proyeksi BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 265.015.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,19%. Berdasarkan data tersebut, maka penduduk Indonesia akan menjadi 2 kali lipat pada tahun ini cara menghitungnya ya. Jadi proyeksi penduduk 2 kali lipat pada tahun 2077. Pilihan yang tepat adalah D. Selanjutnya nomor 19. Jika pada suatu wilayah terjadi perubahan suhu rata-rata dari 11,1 derajat sampai 17,1 derajat Celcius menjadi 22 derajat sampai 23,3 derajat Celcius, berdasarkan kriteria iklim Junghun, maka sebaiknya petani mengganti jenis tanaman dari jawaban yang tepat adalah C. Sayuran menjadi karet. Ini perlu diketahui ya, pembagian iklim Junghun, zona iklim panas dari 22 derajat sampai 26,3 derajat Celcius. Tanaman yang cocok antara lain padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan tanaman coklat. Selanjutnya untuk zona iklim sedang ini antara 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang cocok adalah padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran seperti kol, sawi, selada, dan lainnya. Kemudian selanjutnya untuk zona iklim sejuk. Ini tanaman yang cocok adalah teh, kopi, kina, dan juga sayur-sayuran. Dan zona iklim dingin, tanaman yang cocok adalah lumut. Maka daerah yang iklimnya dari 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius
ini dari sedang ya, menjadi 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius yaitu panas, maka dari yang sebelumnya sayuran menjadi karet. Nomor 20. Pengolahan tanah pertanian mengikuti garis kontur dalam bentuk igir atau parit kecil di pegunungan dapat mengurangi runoff, erosi, dan memperbesar infiltrasi. Upaya konservasi tanah tersebut dinamakan terrasering. Oke, demikian teman-teman, adik-adik, terkait dengan pembahasan soal untuk UMPTKN 2019 sebagai referensi atau gambaran dan persiapan untuk mengikuti UMPTKN 2021. Jadi mungkin nanti bentuk soalnya tidak sama persis, tetapi tema atau materi yang keluar tentu tidak jauh berbeda. Maka diharapkan ini akan mempermudah bagi adik-adik untuk belajar, mempersiapkan diri, sehingga nanti bisa sukses dan lolos diterima di PTKIN melalui jalur UMPTKN 2021. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.